Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Misliawati, NIM 504230024 dari kelas 3A Manajemen Keuangan Syariah. Baiklah, di sini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama, strategi bisnis Starbucks dan mengapa Starbucks gagal berkembang di Australia. Dan untuk materi yang kedua yaitu cara perusahaan menanggapi perubahan kebijakan perdagangan dari friend trend ke friend storing dan dampak kebijakan tersebut. Baiklah, di sini kita akan masuk ke materi strategi bisnis Starbucks. Nah, untuk strategi bisnis Starbucks ini, saya akan membagi 3 bagian. Yang pertama itu STP. STP itu segmen tuning, targeting, positioning, dan untuk yang kedua marketing mix, dan yang terakhir SWOT. Starbucks ini sebagian pemimpin besar di industri kopi, memiliki strategi bisnis yang kompleks dan terstruktur dengan baik. Berikut adalah analisis yang saya dapatkan tentang strategi bisnis Starbucks. STP atau bisa disebut dengan segmentation, targeting, positioning adalah strategi pemasaran yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memiliki target pasar yang tepat. Yang pertama, segmentation. Nah, di bagian segmentation di Starbucks menekankan berbagai segmen pasar, termasuk yang pertama, profesional muda, mencari pengalaman kopi yang berkualitas tinggi dan suasana yang nyaman untuk bekerja maupun bersantai. Yang kedua, keluarga, mencari tempat yang ramah anak dan menawarkan pilihan makanan dan minuman yang beragam. Yang kedua yaitu targeting. Starbucks fokus pada segmen pasar yang memiliki daya beli tinggi dan menghargai pengalaman kopi yang unik. Dan yang terakhir ketiga yaitu positioning, yaitu Starbucks memposisikan dirinya sebagai merek kopi premium yang menawarkan pengalaman dan kualitas yang unggul. Mereka menekankan pada kualitas biji kopi, metode penyaduhan, dan suasana yang nyaman. Kita masuk ke analisis yang kedua yaitu marketing mix. Marketing mix ini merujuk pada kombinasi elemen-elemen pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya. Nah, untuk elemen-elemen marketing mix ini sendiri yaitu yang pertama produk. Starbucks menawarkan berbagai produk seperti jenis kopi, minuman non-kopi, dan makanan. Dan untuk yang kedua yaitu harga. Starbucks menekankan strategi harga premium dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor. Yang ketiga yaitu tempat. Starbucks memiliki jaringan toko yang luas di seluruh dunia, termasuk di lokasi yang strategis seperti pusat perbelanjaan, bandara, dan kantor. Dan yang terakhir, keempat, yaitu promosi. Starbucks menggunakan berbagai strategi promosi, termasuk seperti iklan di televisi, radio, dan media sosial. Selain itu, promosi Starbucks dilakukan dengan cara memberikan diskon, hadiah, dan program loyalitas. Kita masuk ke analisis yang terakhir yaitu analisis yang ketiga, SWOT. Nah, SWOT ini sendiri di Starbucks dibagi menjadi beberapa analisis kerja. Yang pertama itu kekuatan. Di Starbucks kekuatannya itu berupa seperti merek, kualitas produk, jaringan toko yang luas. Dan yang kedua itu kelemahan. Kelemahan Starbucks itu sendiri seperti harga yang tinggi, tergantung pada kopi, dan yang terakhir itu pesaing yang ketat. Dan yang ketiga adalah peluang. Peluang di Starbucks itu seperti pertumbuhan pasar kopi, pengembangan produk baru, dan ekspansi pada pasar baru. SWOT yang terakhir yaitu peluang.
Peluang Starbucks itu seperti perubahan tren konsumen, persaingan yang meningkat, dan fluktuasi harga bahan baku. Faktor apa sih yang menyebabkan Starbucks sulit berkembang di pasar Australia? Starbucks dianggap tidak mampu memahami selera warga Australia mengenai kopi yang disajikan di kafe-kafe lokal Australia, cenderung mempertahankan rasa pahit seperti espresso, latte, dan cappuccino. Sedangkan yang disajikan Starbucks itu seperti latte yang manis. Walaupun Starbucks menyajikan kopi yang pahit seperti espresso dan cappuccino, hasilnya tidak memenuhi selera warga Australia dan tidak bisa bersaing dengan pasar kopi-kopi yang ada di kafe-kafe Australia. Starbucks tidak melakukan riset menu untuk memenuhi pasar Australia. Sebagian besar orang menganggap tidak mampu menyesuaikan diri dengan kontur kopi di Australia. Kafe-kafe lokal di Australia menyajikan kopi dengan harga yang terjangkau. Segelas kopi dengan susu seperti cappuccino dan latte seharga $3,5 Australia atau sekitar Rp35.000. Sedangkan segelas kopi di Starbucks di Australia dihargai sekitar $4 Australia atau Rp40.000. Dengan selera pasar Australia dan harga yang lebih mahal, Starbucks sudah kehilangan 2 poin untuk memenangkan hati warga Australia. Selain itu, Starbucks di Australia tidak melakukan strategi penetrasi pasar yang baik. Beberapa gerai Starbucks melakukan penetrasi pasar dengan cara adaptasi dan mengintegrasikan budaya lokal pada gerai Starbucks. Begitulah alasan mengapa Starbucks tidak dapat bertahan di Australia. Sangat sulit untuk menyaingi kafe-kafe lokal yang ada di Australia, terutama dengan kopi-kopi lokal yang begitu kuat. Starbucks perlu melakukan analisis strategi yang tepat jika ingin bertahan pada pasar Australia. Nah, itu tadi materi yang pertama mengenai strategi bisnis Starbucks dan mengapa Starbucks gagal berkembang di Australia. Mari kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu cara perusahaan menanggapi perubahan kebijakan perdagangan dari free trade ke free storing dan dampak kebijakan tersebut. Cara perusahaan menanggapi perubahan kebijakan perdagangan dari free trade ke free storing. Yang pertama yaitu diversifikasi rantai pasokan, yang dimana perusahaan dapat mencari pemasok baru di negara-negara yang dianggap sebagai mitra free storing. Ini akan mempengaruhi ketergangguan pada suatu negara dan membuka peluang untuk mendapatkan bahan baku atau produk dengan harga yang lebih kompetitif. Yang kedua yaitu menyesuaikan strategi pemasaran. Perusahaan dapat mengarahkan upaya pemasaran mereka ke negara-negara yang menjadi mitra free storing di negara. Mungkin melibatkan seperti menyesuaikan pesanan pemasaran untuk mencerminkan nilai-nilai dan referensi konsumen di negara-negara tersebut. Menggunakan seluruh pemasaran yang lebih relevan dengan pasar target. Yang ketiga, mengelola resiko politik seperti membangun hubungan dengan pemerintah. Perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dengan pemerintah di negara-negara free storing untuk mendapatkan informasi dan dukungan yang diperlukan. Yang keempat, memanfaatkan teknologi.
Perusahaan dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas rantai pemasok mereka. Ini dapat melibatkan seperti sistem manajemen rantai pasokan yang canggih, teknologi analisis data untuk mengoptimalkan logistik. Yang kelima atau yang terakhir yaitu mencari kemitraan strategis. Perusahaan dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan lokal di negara-negara visiting untuk meningkatkan jangkauan dan memahami pasar dengan lebih baik. Lalu apa sih dampak pada strategi pemasaran itu? Nah, untuk dampak strategi pemasaran itu yang pertama yaitu menyesuaikan pasar target. Perusahaan perlu menyesuaikan pasar target mereka untuk fokus pada negara-negara yang menjadi mitra venturing. Ini berarti memahami kebutuhan dan preferensi konsumen di negara-negara tersebut serta mengadaptasi pesanan pemasaran dan strategi distribusi. Yang kedua yaitu diversifikasi rantai pasokan. Perusahaan perlu diversifikasi rantai pasokan mereka untuk mengaruhi ketergantungan pada suatu negara. Ini dapat melibatkan mencari pemasok baru di negara-negara venturing atau membangun hubungan yang lebih kuat dengan pemasok yang ada di negara-negara tersebut. Yang ketiga yaitu meningkatkan biaya. Perusahaan mungkin menghadapi peningkatan biaya karena tarif atau hambatan perdagangan yang lebih tinggi di negara-negara yang tidak menjadi mitra venturing. Ini dapat mempengaruhi strategi menetapkan harga profitabilitas perusahaan. Yang keempat yaitu menguasai strategi promosi. Perusahaan perlu menyesuaikan strategi pemasaran mereka untuk mencerminkan nilai-nilai dan preferensi konsumen di negara-negara venturing. Ini mungkin melibatkan penggunaan media dan seluruh pemasaran yang berbeda serta menyesuaikan pesanan pemasaran. Yang kelima yaitu meningkatkan resiko politik. Venturing dapat meningkatkan risiko politik bagi perusahaan karena mereka mungkin terdampak oleh perusahaan kebijakan atau konflik di negara-negara mitra venturing. Perusahaan perlu mempertimbangkan risiko ini dengan mengembangkan strategi mitigasi. Nah, itu tadi materi yang dapat saya jelaskan mengenai strategi bisnis Starbucks dan mengapa Starbucks gagal berkembang di Australia. Dan materi yang kedua yang cara perusahaan menanggapi perubahan kebijakan perdagangan dari free trade ke venturing dan dampak perusahaan tersebut atau dampak kebijakan tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.